Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 1 mengenai keterikatan kimia bahan dengan teknik mesin. Disusun oleh Kurnia Sandi, saya dari Fakultas Teknik Mesin, semester 5, Universitas Mercu Buana Jakarta. Pengertian ilmu kimia bahan. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi, sifat, struktur, perubahan atau reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kemudian, pengertian ilmu teknik mesin. Teknik mesin adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari energi dan sumber energinya, serta aplikasi dari prinsip fisika untuk analisa, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Teknik mesin merupakan salah satu bidang ilmu keteknikan yang dapat memberikan peluang besar untuk mewujudkan industri mesin, baik dalam hal maintenance atau perbaikan dan repair, perancangan atau desain, pembuatan atau produksi, serta sistem lingkungan di masa depan. Manfaat kimia bahan dalam teknik mesin. Manfaat ilmu kimia juga biasa mengenai bidang permesinan, yaitu mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Selanjutnya, mempelajari sifat yang dijadikan komposisi bahan bakar mesin. Mempelajari sifat yang digunakan untuk minyak pelumas mesin. Yang terakhir, untuk mempelajari tentang fluida. Peran kimia bahan dalam teknik mesin. Yang pertama, sifat teknologi. Sifat teknologi adalah sifat suatu bahan yang timbul dalam proses pengolahannya. Sifat ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum mengolah atau mengerjakan suatu bahan. Yang kedua, dapat membantu mendeskripsikan zat-zat material teknik mesin. Yang ketiga, membantu terjadi perubahan bentuk maupun sifat kimianya, khususnya untuk material yang khusus teknik mesin. Mempermudah suatu bahan campuran dari 2 bahan atau lebih. Yang keempat, dapat membantu bahan yang bertujuan untuk melindungi bahan terhadap karat, korosi, dan memberi daya tahan terhadap gesekan. Yang terakhir, menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan tersebut menjadi patah. Selanjutnya, keterikatan kimia bahan dengan teknik mesin. Teknik mesin dan kimia sangat erat kaitannya. Hal tersebut dikarenakan kimia dan mesin saling membutuhkan satu sama lain. Berikut contoh keterikatan kimia bahan dengan teknik mesin adalah: 1. Proses pembuatan baja. Yang kedua, proses electroplating. Yang ketiga, penambahan zat aditif pada pelumas. Yang keempat, peningkatan kualitas pada bahan bakar. Selanjutnya adalah proses pembuatan baja. Bahan kimia dalam proses pembuatan baja. 1. Karbon. Karbon dengan unsur-unsur lain membentuk karbid kecuali dengan Ni dan Mn. Kemudian krom menambah kekuatan tarik keplastisan, meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan tahan terhadap suhu yang tinggi. Kemudian W membentuk karbid yang keras dan tahan terhadap suhu tinggi.
Kebanyakan digunakan dalam baja perkakas dan baja potong cepat. MO dan W menambah kekerasan dan kekuatan, terutama pada saat suhu tinggi. MN menambah kekuatan, kekerasan, dan keulatan. SI menambah kekuatan dan elastisitas, ketahanan terhadap asam pada suhu tinggi, dan memperbaiki tahanan listrik. Kemudian yang terakhir adalah NI, meningkatkan sifat mekanis dan mampu mengurangi sifat magnet, tahan asam, dan menurunkan koefisien muai. Kemudian selanjutnya proses electroplating. Electroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi. Contoh sederhana dari proses electroplating adalah electroplating tembaga, di mana logam dilapisi tembaga atau Cu digunakan sebagai elektrolit mengandung ion logam yang akan dilapisi. Selanjutnya penambahan zat aditif pada pelumas. Oli atau minyak pelumas bekerja melumasi bagian-bagian mesin, khususnya bagian yang bergerak, dengan tujuan mengurangi gesekan pada permukaan. Yang kedua, membersihkan mesin. Yang ketiga, mencegah korosi. Kemudian untuk pengecekan. Yang terakhir untuk pendingin komponen atau pendingin mesin. Berikut ini merupakan jenis zat aditif yang terkandung dalam pelumas atau oli, baik pada oli mesin atau aplikasi lainnya. Zat aditif pada pelumas yang digunakan sebagai pengubah gesekan: grafit molybdenum disulfid, boron nitrit atau Bn, tungsten disulfid atau S2, dan politetrafluoroethylene atau biasa disebut PTFE. Zat aditif anti-aus pada pelumas: zinc ditiphosphat ZDP, zinc dialkali dithiofosfat ZDDP. Yang terakhir trikresilfosfat TCP. Zat aditif tekanan ekstra pada pelumas, contohnya parafin teklorinasi, lemak belerang, ester, zinc dialkali dithiofosfat ZDDP, dan molybdenum disulfid. Inhibitor karat dan korosi pada pelumas, yaitu senyawa alkali, asam organik, ester dan turunan asam amino, dan lain-lain. Kemudian peningkatan kualitas pada bahan bakar. Bensin merupakan hasil pengolahan minyak bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Mutu dari bensin dapat ditentukan dengan melihat angka oktannya. Semakin tinggi angka oktan bensin, maka semakin baik mutu bensin tersebut. Angka oktan dapat dinaikkan dengan menambahkan zat-zat aditif seperti TEL atau tetraethylit dengan rumus kimia PbC2H5 4. Akan tetapi timbal sisa pembakaran dari zat tersebut dapat menimbulkan pencemaran, dan timbal yang terlepas di udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu digunakan bahan lain untuk menggantikan TEL. Bahan tersebut adalah MTBE atau metil tertiary butyl ether. Kegunaan dari zat aditif pada peningkatan bahan bakar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan karburator atau injektor pada saluran bahan bakar. Yang kedua, mengurangi karbon atau endapan senyawa organik pada ruang bakar.
Yang ketiga, menambah tenaga mesin. Yang keempat, mencegah korosi. Yang terakhir adalah menghemat BBM dan mengurangi emisi gas buang. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.